Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis batuan dan manfaatnya. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan batu-batuan dimanapun dan kapanpun, tetapi kadang-kadang kita tidak mengetahui jenis batuan dan manfaatnya, bahkan tidak mengetahui bagaimana proses batuan tersebut terbentuk. Baik anak-anak, berikut adalah bagan bagaimana batuan terbentuk. Dapat dilihat di gambar, ada permukaan bumi, terutama gunung, dan di dalam gunung tersebut ada magma. Magma pada intinya adalah sumber dari batuan. Magma ini bisa keluar dari terjadinya erupsi gunung berapi. Gunung berapi ini keluar di permukaan bumi, lama-kelamaan akan mengalami pengerasan dan menjadilah batuan beku. Tetapi magma tidak semua keluar dari permukaan bumi. Ada juga magma yang berada di dalam perut bumi yang kemudian mengalami pengerasan dan juga menjadi batuan beku. Maka batuan beku itu ada dua. Batuan beku intrusif yang terjadi dalam permukaan bumi dan juga batuan ekstrusif yang terjadi di luar permukaan bumi. Maka itu tersebut terbentuklah batuan beku. Batuan beku ini lama-kelamaan akan mengalami pelapukan. Pelapukan itu proses terjadinya terkena oleh sinar matahari, oleh angin, dan juga fenomena alam lainnya. Lama-kelamaan batu ini akan tergerus oleh angin dan juga oleh air. Dan kemudian menjadi butiran-butiran yang sangat kecil, kemudian hanyut dan berkumpul di sebuah tempat. Dan berkumpul lebih banyak lagi menjadi kumpulan bas pasir yang kita sebut dengan tanah. Nah, tanah ini kemudian akan berkumpul lebih banyak lagi, berlapis-lapis yang nantinya akan membentuk menjadi batuan sedimen ketika lapisan tanah ini masuk ke dalam permukaan bumi dan tertekan. Menjadi terbentuklah batuan sedimen yang teksturnya lebih banyak berlapis-lapis. Batuan sedimen lama-kelamaan akan mengalami tekanan, terutama oleh tekanan bumi, juga tekanan panas, yang sehingga batuan ini mengalami pemadatan yang sangat keras, terbentuklah batuan malihan. Batuan malihan dan batuan sedimen ini sebetulnya berada di dalam perut bumi. Namun lama-kelamaan juga bisa keluar ke permukaan bumi karena tekanan lainnya. Dan bahkan batuan malihan ini akan mencair kembali menjadi magma ketika mendapatkan panas bumi. Berikutnya adalah contoh batuan beku. Batuan beku ini ada dua jenis seperti yang saya bilang sebelumnya, ada yang ekstrusif dan juga intrusif. Intrusif ini berada di luar bumi dan contohnya adalah basalt dan andesit. Kemudian yang kedua adalah jenisnya yang intrusif, contohnya adalah batuan granit dan juga diorit. Kita lihat apa saja manfaat dari batu-batuan tersebut. Batuan tersebut manfaatnya biasanya digunakan untuk rumah tangga, rumah, lantai, dinding-dinding air, dinding-dinding kamar mandi, di mana teksturnya itu keras dan juga anti air. Makanya dimanfaatkan dalam rumah tangga, terutama lantai dan juga kamar mandi agar tetap permukaan yang keras dan juga anti air ini membantu kita menggunakan tempat-tempat dan alat-alat tersebut. Ya. Selanjutnya kita ke batuan sedimen. Batuan sedimen ini seperti saya bilang sebelumnya terdapat lapisan-lapisan dan juga butiran-butiran yang halus. Contoh dari batuan sedimen itu adalah batu pasir, kemudian batu lempungan dan juga batu serpih. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah pertama-tama itu bisa dibuat untuk batu bata. Adik-adik tahu kan batu bata? Nah, itu dibentuk oleh batuan-batuan sedimen yang memang mempunyai ciri khas ketika dia terkena air maka akan menjadi elastis. Kemudian bisa juga dibuatkan menjadi keramik seperti bahan-bahan yang kita suka pakai di dalam rumah seperti kendi dan juga lainnya. Ya. Selanjutnya adalah batuan malihan. Contoh dari batuan malihan itu adalah batu sabak, kemudian juga batu marmer dan juga batu genes. Nah, tekstur dari batuan malihan ini sangat keras, juga dapat diukir dan juga memiliki butiran-butiran yang halus. Apa saja manfaat batuan malihan ini? Yang pertama adalah papan tulis sabak.
Mungkin untuk saat ini adik-adik tidak mengetahui bahwa zaman dahulu orang tua kita, terutama ayah ibu saya atau nenek kakek adik-adik semua menggunakan batu sabak sebagai papan tulis. Papan tulis yang kecil karena pada zaman tersebut belum banyak diproduksi buku-buku untuk menulis. Nah, pada zaman dahulu semua orang membawa batu sabak ini untuk menulis. Kalau zaman sekarang mungkin nampaknya seperti kayak tablet ya untuk menuliskan catatan kita. Tapi pada zaman dahulu mereka menggunakan sabak untuk papan tulis. Dan terakhir juga ada batuan marmer. Batuan marmer ini jenis dari batuan malihan yang mempunyai struktur yang keras, dapat diukir menjadi patung, kemudian juga lantai yang terbuat dari marble dan juga bahan-bahan bangunan lainnya. Nah, sekarang ketika kita datang ke rumah kita ataupun dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa melihat, oh ini batuan apa, jenis apa, dan bagaimana batuan tersebut. Sehingga materi ini membantu adik-adik mengetahui lingkungan sekitar jauh lebih baik. Demikian adik-adik, penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengambil manfaat dari materi ini dan juga belajar lebih baik lagi mengenai alam semesta kita, hubungannya dengan manfaatnya di lingkungan kita, terutama batu-batuan. Sampai ketemu lagi.